Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Perjalanan ke sini, baik juga. kesibukan akhir-akhir ini. Lagi sibuk tidak ngapa-ngapain. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Nurida Aminur dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Psikologi. Adapun tujuan wawancara saya itu dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah penelitian kualitatif. Sebelumnya kita sudah melakukan wawancara pertama dan hari ini kita melakukan wawancara yang kedua. Sebelumnya juga saya ingin meminta izin untuk merekam proses wawancara kita mengenai kejaman rasanya juga hanya untuk digunakan penelitian. Dan sebelum melangkah ke pertanyaan, mungkin Anda bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Alwan Tahir dari Fakultas Psikologi juga. Itu aja. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Anda ketika menghadapi masalah saat bermain game Mobile Legends? Ada tanggapan saya terhadap menanggapi di sepak Mobile Legends. Tergantung dari situasi juga. Misalnya, Contoh kalau dalam situasi kalah, apa? contoh kalau dalam situasi kalah itu ya tidak terjalankan juga regulasi emosi itu karena emosi juga. Terus energi juga terkuras, ya mungkin bisa dibilang meningkat di rasa meningkat di emosional juga tak. Kalau boleh tahu itu emosional yang Anda maksud seperti apa? Kalau dalam posisi kalah itu emosi, kalau emosi tidak bisa ditahan toh karena dalam kondisi kalah juga pasti yang dipikir itu bintang, karena bintang kan berpengaruh sekali dengan tier, dan juga kalau ada dibilang hero power akan turun juga Mimer itu. Mimer apa dibilang kayak poin di hero power itu untuk masuk di top provinsi, top bahkan top regional atau top apa dibilang gitu ya, top global akan menurun itu, jadi kayak turun juga peringkatnya. Ya dari situ nih ya, kalau pakai hero power terus kalah ya emosi juga tuh. Apakah emosi tersebut bisa mengarah ke nonverbal atau verbal? Akan mengarah ke verbal, toxic. Misalnya keluar kata-kata kasar. kata-kata kasarnya itu seperti apa? Banyak. Apa saja, enggak apa-apa disebutkan. Ada muncul juga rasisme, kayak kata-kata kasarnya Jawa, kata-kata kasarnya Makassar, kata-kata kasarnya orang timur muncul semua bahkan muncul juga rasis, karena bahkan player kalau bermain solo kita tidak sama peminta di chat gitu player untuk dikata-katai, karena kalau performanya buruk pasti akan berdampak ke tim. Bisa disebutkan itu misalnya kayak rasis. Kalau rasis kayak Jawa itu kan termasuk rasis, kulit hitam, niga,
Apa? Terus apalagi banyak termasuk kata-kata rasis. Menurut ya dari spekulasi itu rasis tuh kalau di rasis di tempatnya kayak kita kan orang Makassar baru ada teman orang Jawa itu di rasis itu dengan kata-kata Jawa, Sunda gitu kan. Bagaimana Anda merespon perasaan Anda saat bermain game Mobile Legends? Langsung respon diregulasi. Responnya, Responnya apakah itu kelakuannya juga bisa? oh iya akan berdampak dengan kelakuan atau misalnya kalau kalah dengan teman kita sendiri bukan dibilang teks verbal lagi kayak dipukul-pukul dicaci maki apa segala macam tuh. Tapi kan kita kalau game akhirnya berpikir juga tidak baperan di teman iya cuman kan mungkin karena lingkungannya juga kayak kalau bermain game Mobile Legends kita yang akan berdampak buruk gitu. Mungkin itu dampak buruknya dari game Mobile Legends itu sih. Seberapa sering Anda mengalami perubahan emosional saat bermain game Mobile Legends? Sering sekali. Kalau boleh tahu itu apa saja? Kalau misalnya kalau menang kita terus kan ada bilang win streak, kalau win streak terus tiba-tiba kalah itu berubah drastis gitu. Mood swing namanya toh. Jadi kayak misalnya lagi posisi menang kita terus di comeback kayak harus memutar otak bagaimana caranya mempertahankan itu best dan akhirnya kalah ya. Perubahan emosinya itu sering sekali tuh apalagi kayak menang kalah begitu bintang akhirnya ada rasa rasa yang timbul yaitu rasa nge-troll namanya toh. Troll itu kayak apa dibilang troll kayak dibikin tim itu menjadi kalah lagi begitu. Maksudnya tidak maksimal di dalam game berikutnya. jadi betul-betul berpengaruh itu apakah menang di awal atau kalah lagi? Gitu. Ya, begitu juga kebalikannya. Bagaimana fenomena yang terjadi saat bermain game Mobile Legends mempengaruhi keadaan emosional Anda dalam kehidupan sehari-hari? Fenomena pengalaman Apa yang terjadi? apa yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari itu pengalamanku. Bahkan sampai sekarang, bukan hanya di masa lalu. Oh, korbannya banyak sekali. Terlalu fokus di dalam game juga. Yang dulunya saya orangnya bahkan bisa dibilang ambisius dalam akademik, tapi pada saat mengenal game dan mengenal relasi di luar ya perubahannya sangat drastis sekali dalam kehidupan sehari-hari saya. Bahkan saya tidak ambisius lagi untuk mengejar akademik, jadi kayak untuk mengisi kekosongan saja. Yang dulunya mengisi kekosongan itu untuk membaca beberapa buku, untuk sekarang itu masih membaca cuman hanya komik. Yang dulunya saya tertarik dengan buku-buku sejarah, buku-buku biologi, terus buku-buku apa ya yang cuma di situ hukum fisika. Tapi untuk sekarang tidak lagi karena untuk mengisi kekosongan itu hanya bermain game. Itu perubahan drastis dari saya dari dulu sampai sekarang.
Berarti kayak beda nih feelnya di, karena kan sekarang itu mungkin membaca tapi kan kayak lebih ke komik Ya misalnya. komik, manga webtoon, kayak untuk apa ya, untuk hanya menyenangkan diri sendiri dan menenangkan pikiran itu sih. Kalau boleh tahu itu membaca webtoon atau komik itu seberapa sering? Oh, untuk sekarang itu kalau semisal jenuh dalam bermain game, saya beralih ke baca webtoon atau baca komik kan, karena untuk apa ya, untuk kayak supaya tidak tidak stres juga, karena kalau terus jadi kayak baca webtoon itu bisa saja satu hari bisa bisa berapa nih baca webtoon itu, karena kan webtoon kan anu berchapter terus chapternya itu per satu minggu keluar gitu. Bahkan saya apa ya, lebih banyak, bukan lebih banyak sih, lebih sering membeli koin di webtoon karena saya sangat penasaran dengan alur ceritanya, jadi kayak untuk menghilangkan stres di Mobile Legends sekarang itu ya beralih ke baca komik, baca webtoon. Apa yang Anda ucapkan ketika menghadapi masalah saat bermain game Mobile Legends? Ya, toxic verbal, keluar kata-kata toxic. Bisa sebutkan? Eh, Tidak apa-apa sih, sebutkan saja. Kata-kata toxic itu kayak asu, terus ya biji, segala macam kata-kata toksik yang beredar sekarang tuh, anjing apa segala macam itu akan keluar tuh, bahkan di kata-kata juga dalam tim itu toksik, kita verbal itu toksik verbal namanya. Kalau toksik fisik apa tuh dibilang kah, dan verbal ya? Non verbal secara lisan, verbal secara fisik. Kira verbal saya fisik, Verbal fisik. oh kalau non verbal itu tak balik ke saya. Kalau non verbal itu kata-kata, kalau fisik mungkin memukul, bahkan HP ku juga tak banting gitu. Kalau boleh tahu itu pukulannya seperti apa? Semisal kayak kencang kah atau apakah cuma colek-colek atau apa segala macam? Tape, kayak tape itu sih. Bagaimana dengan teman Tidak yang menjadi lawan, korban, tidak, korban atau lawan? tidak Ji, karena begitu Ji juga, maksudnya timbal balik jika kita misalnya kita yang tidak perform di game toh, jadi kita dikata-kata jadi kayak tidak ada kata baper di dalam dalam bermain, karena kalau sadar di orang kita, maksudnya sadar diri untuk tidak apa ya, tidak perform dalam game itu, tidak baperan juga, maksudnya sadar diri. Kalau boleh tahu itu pukulannya kayak tape itu di bagian tubuh yang mana? Bagian tubuh tangan nih, maksudnya ya apa kayaknya pergelangan tangan. Seberapa sering Anda melampiaskan perasaan Anda dalam bentuk ucapan saat bermain game Mobile Legends? Apa? Seberapa sering saya? Ah, Seberapa sering saya mengucapkan kata-kata toksik? Mungkin boleh setiap juga. game, mungkin setiap match, setiap melakukan pertandingan atau main kita Melampiaskan perasaan Anda. melampiaskan. Seberapa sering ya, sering.
Seberapa sering itu seperti apa? Mungkin setiap dalam pertandingan itu nge-taunting apa segala macam itu kan melampiaskan itu juga. Nge-taunting supaya ke-trigger itu juga musuh untuk melatih mental juga kan. Itu sering sekali. Apakah dalam permainan tidak ada aturan khusus seperti tidak boleh mengucapkan kata kasar misalnya, atau mungkin melakukan apa ya secara verbal? Di dalam kalau fun saja tidak terikat dengan aturan. Mungkin ketikan itu dari developnya memang sudah ngefilter untuk ketikan, tapi kalau mic bebas. Tapi kalau di dalam acara-acara resmi misalnya turnamen itu ada dibilang rules atau aturan yang dilarang memang untuk berbicara kasar ke lawan kan. Kalau turnamen misalnya turnamen offline itu baku hadapan itu dengan tim lain, jadi kayak kata-kata kasar itu dihilangkan, terus kata-kata apa ya kayak ngetanting berlebihan itu dihilangkan juga. Dan chat al itu kan kalau ngechat kalau al kelihatan semua biarpun lawan jadi dilarang, jadi kayak ada rules tersendiri kalau turnamen. Tapi kalau fun tidak ada, cuman kalau ketikan dari developnya memang dari pembuat gamenya memang itu sudah ngefilter kata-kata tertentu gitu. Anda kan sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Nah, bagaimana jika Anda tidak sengaja atau bahkan sudah beberapa kali ditegur dalam permainan tersebut mengucapkan kata-kata yang tidak pantas? Kalau mengucapkan, kalau dari mic itu tidak, cuman kalau main fun toh, kalau misalnya ketikan itu kalau dari developnya memang ada dibilang credit score, jadi itu dikurangi supaya kayak kalau kurang credit score tak di Mobile Legends itu tidak bisa melakukan atau tidak bisa lagi main terus. Kalau misalnya bukan hanya credit score saja dihilangkan dikurangkan, tapi di-ban secara ketikan. Maksudnya di-ban secara ketikan itu tidak bisa mengetik di dalam pertandingan, jadi kayak di-ban dari developnya memang karena sudah difilter kan. Tapi kalau secara turnamen atau secara turnamen resmi itu langsung di-ban tim tak, langsung di di-ban itu bahasa Indonesianya, Istilahnya kayak di blacklist. langsung Di blacklist tim tak, iya, tidak bisa lagi main gitu. Apakah Anda punya pengalaman seperti itu? Untuk saya kalau turnamen kalau main fun pernah, bahkan tidak bisa bermain selama berapa, tidak kan ada fiturnya tuh klasik sama ranked. Nah kalau ranked itu tidak bisa main kalau kurang credit score tuh. Jadi kalau cari credit score untuk tambahan credit score lagi main di klasik, itu main fun. Tapi kalau di turnamen pengalamanku tidak ada, cuman lawanku itu ada, karena kemarin itu dia di rules tidak bisa chat al, jadi kayak dia melakukan hal tersebut, jadi saya lolos ke tahap selanjutnya dan dia langsung di blacklist begitu. Pernahkah Anda mengalami pertengkaran verbal dengan pengguna lain? Apakah lawan? Pertengkaran verbal tidak, mungkin secara kasar tidak pernah ya. Cuman kalau
timbal balik pernah. Soalnya di tape kita bermain lagi, kita yang kurang perform dapat balik begitu, dikata-katai kalau misalnya tidak perform juga dikata-katai misalnya juga dia tidak perform dikata-katai begitu timbal balik. Cuman kalau misalnya baku pukul udah pernah gitu. Berarti bisa jadi kayak lempar apa ya, istilahnya kayak kata-kata asal ya sesuai persyaratan pas lomba. Iya, bisa jadi misalnya tim ada kalau pas turnamen, semisal yang adakan turnamen itu bisa tim, cuman tidak bisa kata-kata kasar, bisa sih. Kayak kemarin kasusnya itu bukan kasus sih, lebih ke arah pengalamanku itu. Kemarin mungkin ke-trigger di timku tuh karena apa ya, dikata-katai secara tidak langsung, dan mungkin ke-trigger di timku. Jadi pas comeback itu nge-taunting pas di depannya, jadi diteriaki depannya, karena ya mungkin di situ juga mentality dibentuk toh. Itu pengalamanku. Jadi apa yang Anda lakukan ketika teman Anda seperti itu? Kalau temanku kalau begitu diam saya, karena sadar diri kalau tidak perform, kalau tidak perform ya sadar diri kalau kita yang beban dalam tim. Tapi kalau misalnya tidak bebannya kita harus ditanting, ya ngapain, ditanting bagi juga begitu. Apa komentar pengguna lain saat Anda bermain game Mobile Legends? Komentar pengguna lain maksudnya lawan tak? Lawan bisa. Kalau lawan mungkin pada saat kita nge-taunting toh, maksudnya di chat alti, di chat secara maksudnya dengan kata kerasin sedikit cara mau main, jadi kayak mungkin maksudnya ke-trigger toh, maksudnya ke-trigger terus dia menang, terus kita ditonting dengan cara di chat di profil, jadi di chat secara personal. Semisal saya baru-baru kemarin itu ada musim yang begitu, jadi saya pasnya ke-trigger pas menang, jadi saya ke chat gitu musuh secara apa ya, maksudnya ditonting balik dengan ketikan yang sama begitu. Jadi kayak mentality juga dibentuk di dalam, intinya mental yang dibentuk sama harus juga dilatih pola pikir supaya bisa menang. Apa yang Anda lakukan ketika menghadapi masalah saat bermain game Mobile Legends? Secara fisik ini. Apa dampak? Apa yang Anda lakukan ketika menghadapi masalah saat bermain game Mobile Legends? Secara fisik tidak ada sih untuk perubahan fisik. Cuman kalau perubahan pola pikir mungkin ada. Seperti apa itu? Mungkin pada saat bermain game yang pola pikir kita itu kita rasa bisa menang, tapi pada saat main terus di dalam posisi kali itu bagaimana kita mengatur pola pikir kita supaya bisa menang. Maksudnya disusun strateginya begitu, perubahan strategi supaya bisa menang. Entah itu dari perubahan rotasi yang awalnya itu rotasinya main kan ada 5, terus yang dari awalnya itu kita main 3-3-2, yang akhirnya dalam posisi skala itu kita main 5. Maksudnya main 5 itu ya 5 barengan main begitu. Kalau perubahan fisik tidak ada di sini.
seberapa sering Anda melampiaskan perasaan Anda dalam bentuk perlakuan saat bermain game Mobile Legends? Perlakuan mungkin tidak sering sih, tidak sering, cuman pernah perilaku agresivitas di perilaku kayak itu ya, yang banting HP, terus pukul meja, terus apa ya, banting cas HP, apa yang di dekat dibanting kayak tempat tisu apa segala macam kalau kalah gitu. Karena semisal kalau main terus dipikir 15 menit bisa selesai. Nah pada saat kita main sampai 40 menit itu terus kalah ya emosi juga karena sudah dipertahankan bagaimana bisa menang tapi kalah aja juga begitu ya. Saat Anda membanting HP, apakah Anda merasa puas? Atau mungkin merusak barang-barang lain seperti cas misalnya? Mungkin kalau rasa kepuasan tidak ada, cuman rasa pelampiasan pasti ada ya. Karena melampiaskan sesuatu yang seharusnya tidak dilampiaskan itu bagaimana dia rasanya. Intinya cari bagaimana caranya dilampiaskan ke emosi kita lewat barang-barang yang ada di sekitar kita begitu. Jadi kayak caranya ya itu banting HP, banting apa yang ada di data. Apakah Anda lakukan hal tersebut itu secara sadar atau secara tidak sadar? Maksudnya kayak terbawa suasana? Iya. Kan ada itu biasa refleks Jeki. Iya. Kebanyakan refleks ya. Karena tiba-tiba kita kalah terus langsung banting HP. Kenapa kalah ini? Kenapa bisa kita kalah begini? Padahal bisa menang tadi. Misalnya kayak di steal telur yang tiba-tiba itu telur kayak apa ya? Kayak benteng yang bukan benteng sih, lebih ke arah kayak kalau di dunia nyata itu kayak tank kalau perang jadi itu tameng tak di depan supaya bisa juga bantu untuk nge-push, tiba-tiba di steal sama lawan sendiri, jadi kayak ini sudah dipertahankan selama 30 menit 40 menit terus di steal telur ya, itulah itu kayaknya pengaruhnya sih. Kan Anda melakukan hal tersebut itu refleks. Jadi setelah Anda mungkin sadar mila istilahnya, apa yang Anda pikirkan saat itu juga? Tidak ada cuman mungkin ada juga refleks, ada juga kayak sadar dilakukan hal ini, kayak misalnya kalah mana barang langsung banting begitu, kayak misalnya tidak ada barang langsung banting HP. Mungkin kayak cari rasa pelampiasan untuk supaya apa ya, bagaimana di kata-kata itu, intinya cari di pelampiasan supaya ini emosi kita yang sudah tidak teratur emosi kita supaya bisa teratur menurutku itu sih. Misalnya kayak handphone yang Anda sebutkan tadi, kan isinya kan ada mila lecetnya begitu ya. Apakah ada rasa-rasa gimana gitu? Ya, ada rasa penyesalan kenapa banting ini HP begitu sih. Kalau boleh tahu itu banting HP-nya sudah berapa kali seingat Anda? Banyak kali kayaknya, karena betam ini ada yang tempel. Tapi untungnya tidak berapa kali mengganti gores itu kayaknya banyak kali, nggak bisa gitu. Kalau itu tadi benda yang Anda sebutkan kayak cas HP itu seperti apa itu? Diganti? Banting juga? Iya, kayak kabelnya putus 2 kali mengganti kabel, terus kepala casan juga 2 kali, terus apa ya, banyak kali barang yang
banyak, bukan banyak sih, lebih ke arah iya banyak, kebanyakan sih, kebanyakan barang yang nanti banting juga ya, tidak bisa dihitung berapa barang di sudah dibanting karena dilakukan itu dengan sadar, cuman kayak ada rasa refleks juga dibanting. Bagaimana dengan tanggapan orang sekitar seperti teman? Tanggapannya orang sekitar Seperti ini membanting HP mungkin. oh, pasnya kenapa nih banting si HP mu, genji lagi, itu kata-kata yang keluar, genji lagi, terus apa di dia mau ke emosi, dia mau ke terbawa suasana begitu, disadarkan tidak dengan teman sendiri. Jadi kayak teman itu kayak misalnya ada teman tiba-tiba kaget kenapa banting HP, pasti sadar ikan, oh gara-gara game, jadi dikasih sadar juga sama teman tak begitu. Selain dari mengingatkan tadi itu, apalagi? Bagaimana tanggapan orang tua? Kalau orang tua, kalau Atau saudara juga bisa. saudara ya itu ya sama ya kayak temanku, karena biasa mabal juga sama saudaraku, jadi kayak mungkin lugowi dengan hal itu, jadi ya biasa-biasa saja gitu. Tapi kalau di depan orang tua aku itu tidak pernah ya muncul perilaku begitu, karena orang tua aku itu bukan dilarang keras sih, cuman dilarang tuh supaya tidak terlalu lama untuk bermain game. Ya misalnya main game ya, kalau ada orang tua ke saya mungkin bergeser kak, bukan untuk dia bergeser ke supaya aku hargai juga orang tua aku. Kalau ada kak misalnya ya tidak semestinya nggak dengar untuk mengeluarkan kata-kata tersebut, jadi kayak untuk mencegah hal buruk yang akan datang. Jadi kayak saya tidak pernah saya tidak pernah sih, jadi ke arah jarang kak juga main game gitu di depan orang tua tuh gitu. Berarti jarang itu, berarti tidak di rumah ya? Di rumah, cuman kalau main game itu kayak 1 kali 2 kali terus ya. Kalau misalnya kalau ada orang tua itu kan apa ya, kita juga sebagai anak sadar ya, karena ini kan semua barang-barang apa segala macam, bahkan HP itu kan dari pemberian orang tua gitu. Jadi kayak untuk menghargai orang tua, bagaimana semestinya kita mencegah hal-hal yang buruk atau kayak perilaku yang tidak semestinya kita munculkan di depan orang tua itu terlihat. Jadi kayak untuk saya itu kalau main game itu ya fun maksudnya tenang aja. Kalau kalah 2 kali oke sudah. Kalau di depan orang tua aku, kalau misalnya tidak ada orang tua aku ya bahkan ya itulah muncullah perilaku begitu. Mungkin pertanyaan ini tidak jauh beda dengan pertanyaan tadi. Jadi pernahkah Anda mengalami pertengkaran fisik dengan pengguna lain? Iya, pernah. Misalnya seperti Itu yang tadi kayak misalnya di pukul ki belakangnya, terus main ki pukul ki lagi begitu ya. Maksudnya kalau bak pukul baku hantam tidak pernah, cuman kalau saling lempar tangan ki mungkin itu pernah gitu. Jadi tidak mau ya. berapa sih?
spam ya kok yang aku bilang. Habis min pertanyaanku, astagfirullah ya Allah. Kalau boleh tahu sudah berapa kali Anda menang dalam bermain game Mobile Legends? Nggak dihitung ya, karena dihitung per match ki berapa kali Bi? Kalau win streak itu, kalau menang di dalam game Mobile Legends tidak pernah dihitung, cuma kalau win streak pernah sampai kayak 20 kali menang berturut-turut. Kalau di turnamen pernah ke juara 2, juara 1. Berapa kali kamu menang itu di juara 1? 3 kali katanya yang menang juara 1, terus juara 2 kali, terus masuk di 8 besar kayaknya banyak kali itu. Tidak pernah aku hitung saya menang tuh, cuma kalau menang juara 1 kayaknya tidak sampai di 5, mungkin 3. Kalau juara 2 itu ya sering dia juga kalau juara 2. Bahkan di championship kemarin di psikologi di tahun 2000 berapa itu, tahun 2023 kemarin tuh juara 3. Jadi Apakah ada bentuk reward atau apa yang didapat? kemarin itu pas juara 8 ada bentuk rewardnya kayak diamond, ada 360 diamond. Terus di turnamen cafe itu di mana saya lupa alamatnya, ada kayaknya 300 ribu. Terus juara 1-2 itu kemarin karena 2 tim kak ada kayaknya lebih dari 1 juta, hampir sampai 2 juta. Terus rewardnya juga ada piala, sertifikat best player sama sertifikat juara, itu rewardnya juga. Terus paling banyak rewardnya itu sih yang ambil juara 1 juara 2 karena 2 tim. Apakah hadiah tersebut atau reward tersebut itu terbayar dengan apa yang Anda lakukan setiap hari, misalnya bermain? Tidak. Mungkin kalau kebanyakan kalau terbayar di main tiap hari, dan turnamen itu kan kalau turnamen jarang juga. Cuman kalau ya itu kalau ngejoki kita bayar juga. Tapi kalau turnamennya kayak satu kali juga dipanggil pagi bermain, bahkan kayak dikontrak kayak misalnya main kontrak ke 100.000 dan ambil juga juaranya begitu. Tidak terbayar sebenarnya, cuman ada rasa kepuasan tersendiri toh untuk kalau dalam turnamen ini. Dan juga kalau dalam main pan-pan tidak terbayar sebenarnya, tapi kalau terbayarnya itu dengan kemenangan ada rasa kepuasan tersendiri. Sama juga sama halnya kalau turnamen ada rasa kepuasan tersendiri, cuman kalau dalam bentuk reward atau bentuk material itu tidak terbayar dengan apa yang dilakukan selama sehari-hari tuh. Menurut Anda bermain game Mobile Legends itu lebih cocok dengan usia berapa? Untuk sekarang itu yang dulunya itu tidak terbatas sih kayaknya usianya toh, karena biar bocil-bocil main bahkan sampai sekarang iya. Cuman kalau untuk dampaknya kepada anak kecil, mungkin rentan usianya itu bahkan menurutku remaja akhir sampai seterusnya, bahkan saya bilang nenek-nenek pun bisa main. Jadi kayak untuk dulunya bisa dimain sama bocil karena tidak ada bentuk toksik atau bentuk rasisme itu, tapi dengan contoh lain itu untuk sekarang mungkin rentan usianya itu ya remaja akhir sampai seterusnya. Apakah ada pendapat bagi pengguna yang tidak sesuai dengan umur di Mobile Legends?
pendapatku untuk sekarang toh pengguna Mobile Legends yang maksudnya termasuk kategori bocil, mungkin itu kalau player solo toh, kalau player solo itu akan berdampak buruk pada performa tim. Jadi kayak itu bocil untuk zaman sekarang itu terasa beban ki, maksudnya walaupun dibilang fun di sekarang, tapi bocil-bocil yang tidak tahu meta atau bahkan orang dewasa pun tidak tahu meta itu akan terasa beban di dalam performa tim. Jadi kayak untuk sekarang tanggapanku kalau rentang usia, kalau rentang usia itu tidak menentu sih, tapi kalau beban kebanyakan bocil sama orang yang tidak tahu meta, bahkan tidak baca patch itu kayak kayak strategi juga sama meta, berpengaruh sama meta toh. Itu sih. Baik, saya rasa wawancara kita sudah cukup karena pertanyaan yang saya ajukan juga sudah terjawab. Sebelum mengakhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Nggak ada sih. Data yang diinginkan telah diperoleh dan direkap. Terima kasih atas kesediaannya dalam memberikan informasi. Apakah bersedia untuk diwawancara kembali? Iya. Baik, itu saja, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.